Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin jamaah rahimakumullah, monggo kita lanjutaken ngaji kitab Bulughul Maram. Saderengipun monggo kita maos Fatihah ingkang kita hadiahaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kalih kangge musannif kitab ini Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan yang ketiga untuk hajat kita semuanya. Mugi-mugi sedaya hajat kita digampilaken kalian Gusti Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma, hadis saking Ammar bin Yasir. Ammar itu wa Abul Yaqdhan, beliau itu dilakopi dengan Abul Yaqdhan. Ammar ini anaknya Yasir. Ammar ini anaknya Sumayyah. Mujahid pertama, orang yang mati syahid pertama itu Yasir sama Sumayyah. Anaknya namanya Ammar bin Yasir. Radhiya mugi-mugi ngridani sapa Allahu Gusti Allah anhuma ing atase Ammar dan Yasir. Ba'atsani ngutus ni ing ingsun sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hajatin ing dalam suwiji keperluan. Fa'ajnabtu mongko junub sapa ingsun. Falam ajid mongko ora nemu sapa ingsun almaa ing banyu. Fatamarrautu mongko gulung-gulung sapa ingsun fis sa'idi ing dalam lebu. Kama tatamarrohu kaya dene gulung-gulung apa ada batu kewan. Summa ataitu mongko nuli nekani sapa ingsun an-nabiyya ing Kanjeng Nabi. Fadzakartu mongko nutur sapa ingsun dalika ing mengkono-mengkono gulung-gulung lahu maring Kanjeng Nabi. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, innama kana angin pestine ana yakfi kanyukupi ka ing sira antakula ing yen to nglakoni sapa sira biyadaika kelawan tangan loro ira hakadha kaya mengkene-mengkene. Summa daraba mongko nuli mukul sapa Kanjeng Nabi biyadaihi kelawan tangan lorone al ardo ing bumi, dorbatan kelawang pukulan wahidatan kang suwiji. Tsumma masaha mongko nuli ngusap sapa Kanjeng Nabi asyimala ing tangan kiri alal yamini ing atase tangan kanane Kanjeng Nabi. Wa dhahira kaffaihi lan punggunge epek-epek lorone Kanjeng Nabi wa wajhahu lan wajahi Kanjeng Nabi. Muttafaqun alaih, diriwayataken kalian muttafaqun alaih. Wa an Ammarin diceritakan dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, Ba'athani Nabi pernah mengutus Ammar bin Yasir fi hajatin dalam sebuah keperluan. Fa'ajnabtu, kemudian Yasir itu dalam bepergiannya itu beliau junub. Beliau dalam kondisi junub, mau mari ngimpi tapi junub. Falam ajidil ma'a, tetapi tidak mendapati air. Nah, bagaimana cara menyucikannya wong junub tapi tidak ada air? Fatamarrautu fis sa'idi kama tamarrautu dabbatu. Kemudian si Yasir ini, Ammar ini berangkat ke belakang rumah atau di tempat yang
yang tidak terlihat orang, subuh-subuh ya. Terus kemudian gulung-gulung. Ya. Gulung-gulung di pasir, gulung-gulung di tanah, gulung-gulung di tanah. Seperti gulung-gulungnya hewan. Nopo hewan nopo? Pitik nih adus sing ya. Gulung-gulung. Ternyata ini ceritanya Ammar ya, ini ceritanya Ammar. Beliau gulung-gulung koyok pitik ini. Loh, kok cerdas? Ini kira-kira logika ini ya, dianalogkan, dikiaskan dengan mandi. Mandi itu kan harus semuanya basah. Karena kalau banyu jarine gantine debu. Berarti debune kudu diratakno kaya dene banyu. Akhirnya ya apa carane mosok katene dibiorno, ya gulung-gulung wae ben cepet ya. Itu yang pernah dilakukan oleh Ammar, Lah, hadirin jamaah rahimakumullah, kira-kira gulung-gulung niki diperintahkan Nabi napa mboten? Mboten. Nah, ini nanti mboten diperintahkan tapi dilakoni oleh sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Summa ataitun Nabi, kemudian Ammar ini mendatangi Nabi. Fadzakartu dzalika, kemudian menceritakan hal itu lahu kepada Nabi. Faqala innama kana yakfika an taqula bi yadaika hakada. Wes ngono, kok gulung-gulung ngono. Ya, enggak usah gulung-gulung, cukup kamu itu mengambil debu ya. Summa daraba bi yadayil arda darbatan wahidatan. Kemudian Nabi mempraktekkan ngene ae cukup, tangan modele nang gone tanah, prok sekali. Terus kemudian thumma masaha asyimala ala yamin wa dhahara kaffaihi wa wajhahu. Kemudian Nabi setelah meletakkan gini, tangannya diusap-usap, terus kemudian baru mukanya. Nah, artinya apa? Pengganti dari mandi besar itu adalah tayamum. Ya, tayamum. Ya. Itu yang harus kita garis bawahi. Ya. Pengganti mandi besar adalah tayamum. Lho Pak, iki mau kok ono tayamumin Nabi kok cuma ngono tok, Pak. Tangane ditele tanah, kemudian diusap-usap tangane, mari ngono langsung nanggone wajahnya. Kalau kemarin kita belajar kan tidak begitu, Pak. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, itu yang dicontohkan Nabi. Ya. Itu yang dicontohkan Nabi. Kemudian, nah ini ada permasalahan. Para ulama-ulama itu tentang iki tangani dhisik apa mukai dhisik. Tapi yang jelas kalau di Al-Quran jelas. Urutannya itu dari muka dulu kemudian tangan. Ya, kemudian tangan. Ini hanya sekedar apa yang harus dibahas cuma dua itu. Antara wajah dan tangan. Kenapa? Karena di situ ada atofnya itu, huruf sambungnya itu adalah wa. Ya, wawu itu dan itu berarti ini dan ini dan ini. Bukan kalau summa itu biasanya urutan. Itu menurut ulama. Tetapi ulama-ulama yang pakai pemahaman zahiri atau ulama yang pakai letterlek begitu, dia mengatakan ya wis ngene iki, tayamum wis tangane sik mari ngono mukai. Tapi alhamdulillah sebelum kita membaca hadis-hadis ini kita sudah mengkaji fikih ya. Fikih itu sudah diolah oleh ulama ahli fikih berdasarkan hadis-hadis yang kuat, kemudian jadilah fikih ya. Fikih itu hukum yang sudah diolah dari bermacam-macam sumber. Wa fi riwayatin lil Bukhari wa daraba bi kaffaihi al-ardha wa nafakha fihi ma thumma masaha bima wajhahu wa kaffaihi. Kemudian diriwayatkan di Bukhari itu wa daraba bi kaffaihi al-ardha. Kemudian Nabi itu memukulkan tangannya ke tanah dengan telapak tangannya, wa nafakha fihima, kemudian ditiup tangannya. Untuk apa? Menipiskan debu yang ada. Menipiskan debu yang ada. Lupa, gak usah ditipis lah, gak apa-apa. Enak belu.
Gak usah apa, gak usah ikian, beluk jenengan ya. Lah, apa namanya di fikih itu tidak sekedar gini ya, tapi apa diketrok ya. Soalnya apa? Wedi ono apa nih? Watu-watu nih. Jadi wah, berdarah-darah. Nah. Jadi intinya apa? Meniup ataupun ngetrok itu mau ya, itu adalah untuk menipiskan agar yang ke wajah dan ke tangan itu setipis-tipisnya. Tsumma masaha bihima wajahu wa kaffaihi. Nah, berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Umar dan diceritakan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Mugi-mugi Gusti Allah ngeridani kalian Ibnu Umar dan Umarnya. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tayammumu utawi tayammum iku dorbatani rong pukulan. Dorbatun pukulan yang pertama lil wajhi kedua muka. Wa dorbatun lan pukulan yang kedua lil yadaini kedua tangan. Rawahu ngriwayataken ing hadis Abu Ad-Darqutni Imam Daruqutni wa sahhahahu dan mensahihkan a'immatu para imam waqfahu ing mauqufi hadis ini. Hadis mauquf itu hadis yang sampai pada sahabat saja. Artinya ada beberapa imam yang mengatakan bahwa ini bukan hadis dari Nabi, tetapi ini perkataan atau perbuatan dari para sahabat, dalam hal ini adalah Ibnu Umar. Beliau mengatakan bahwa tayammum itu terdiri dari dua pukulan. Ya, dua pukulan. Pukulan maksudnya pukulan bukan jotosan ngoten. Jadi dua kali napa niki pengambilan tanah. Ya. Yang pertama pengambilan tanah itu untuk wajah, yang kedua untuk tangan, Sehingga dari hadis yang umum ini banyak memaknai tentang usapan-usapan bagaimana supaya jadi dua pukulan itu ya. Pertama ini yang sudah pernah saya praktekkan, saya ditiup, langsung muka, sekali pukulan, buang. Ambil lagi di tempat lain. Kenapa kok di tempat lain? Karena kalau tidak di tempat lain, di tempat yang sama, iki kan wis mari. Ya. Nek istilah tanah, nek istilah banyu, itu kan mustakmal. Ya. Cari yang lain. Ini ulama saja ini. Ini dari ulama fikih. Yang ambil di tempat lain, disebul mana? Tangan. Lah tangan ini kan ada dua. Ya, tangan ini ada dua. Sehingga apa? Sekali usapan itu harus nyambung antara tangan pertama dengan tangan kedua, tangan kanan dan tangan kiri. Ini pun juga pendapat ulama ya. Panjenengan ndak gelem ya gak apa-apa ya. Jadi satu seret ini. Nah, ini kantil ke bawah seret. Sehingga apa? Betul-betul dua kali pukulan. Pukulan pertama muka, pukulan kedua tangan yang bersambung tadi itu. Tapi kalau ulama yang memegangi itu mengatakan kalau ini putus berarti kan satu, ini dua, berarti kan 3 kali pukulan. Nah, iku pendapat ulama. Panjenengan nih gampang, aduh Pak wangel Pak, ya wis cukup terserah sampean. Yang penting 2 pukulan, wis mari, tidak masalah. Tapi ulama-ulama ada yang sampai hati-hatinya 2 pukulan itu begitu. Wangel aku biar nyoba yo wangel, yo apa yo. Putus mana? Ya, itu cara untuk bertayamum. Beda, putus. Dan dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an diceritakan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sa'idu wudu'ul muslimi. Debu itu untuk wudunya orang muslim.
Wa illam yajidil ma'a, ketika tidak mendapati air, asyrosinina 10 tahun. Fa idza wajadal ma'a, tatkalane nemu sapa wong muslim al ma'a ing banyu, falyattaqillaha, mongko becik wedya sapa sira Allah ing Gusti Allah. Wal yumissahu lan ngusapa sapa sira basyaratahu ing kulit sira. Rawahul Bazzar wa sahahahu Ibnu Qattan walakin sawwaba ad-Daruqutni irsalahu, hadis mursal. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini ada beberapa yang perlu kita fahami bahwa wudhunya orang muslim ketika tidak ada air itu adalah dengan bertayamum, dengan menggunakan debu, dengan menggunakan debu. Ini menunjukkan bahwa gantinya wudhu adalah dengan tayamum. Fa idza wajadal ma'a falyattaqillah wal yumissahu basyaratahu. Nah, ini yang penting. Bahwa ketika sudah mendapati air, maka segera kita menggunakan air itu. Artinya apa? Kalau saya baca di kitab Subulus Salam, bahwa mandi besar itu tidak bisa tergantikan oleh tayamum. Saya ulangi, mandi besar itu tidak bisa tergantikan oleh tayamum. Kenapa? Karena tayamum untuk menggantikan mandi besar itu hanya sekedar agar dibolehkannya kita sholat. Hukumnya masih darurat. Ketika tidak ada air, tayammum untuk menggantikan mandi besar. Untuk berwudu juga demikian. Tetapi kalau sudah mendapati air, maka hukum junubnya itu belum hilang. Hukum junubnya itu belum hilang. Buktinya apa? Buktinya adalah satu, di pemikiran ulama fikih, ya, bagaimana niatnya kita wudu itu bagaimana? Niatnya kita mandi, niatnya kita nawaitul ghusla niatnya kita tayammum ya napa? Nawaitut tayammuma listibahatis sholatil fardhi. Apa artinya listibaha itu? Untuk dibolehkannya salat. Listibahatis sholah. Untuk dibolehkannya salat. Ya. Bukan untuk menghilangkan hadas besar. Bukan untuk menghilangkan hadas kecil. Hanya untuk sekedar dibolehkannya salat saja. Artinya apa? Hukum junubnya masih ada di situ. Ketika ada air, maka wajib kita mandi, tetap mandi. Tetap kita wajib mandi. Ketika ada air, nanti sholat lagi, ya kita tetap wudu, pakai wudu. Buktinya apa? Bukti yang kedua, hadirin jamaah rahimakumullah, nanti ada hadis mengatakan bahwa satu tayammum itu untuk satu sholatan. Satu tayammum untuk satu sholatan. Misal, sekarang cari air tidak ada. Langsung tayammum. Terus sholat. Ya, terus sholat. Nanti dohur gano banyu maneh. Ini dohur karo napa niki? Karo subuh kan kadoan, ojo dohur karo subuh lah. Maghrib ae. Maghrib panjenengan pados air, ndak ada tayammum, sholat. Hari sholat, eman-eman kok tinimbang tayammum maneh, aku tak gak ngentut ya. Ngentut kok pakai ini gitu, janjian. Ngentut ya ngentut ya. Ternyata sampai isak gak ngentut. Lu kan gak batal, Pak. Apakah saya harus tayamum lagi? Tayamum lagi. Tayamum lagi untuk sholat isaknya. Untuk sholat isaknya. Kenapa kok tayamum lagi? Karena belum mendapati air. Karena belum mendapati air.
Begitu pula ketika panjenengan junub, gak ono banyu rek. Aduh, tak tayamum untuk sholat maghrib. Sampai isya gak ono maneh sih aniki. Padahal aku gak duwe ini, gak duwe ya apa jenenge mandiku mau kan wis tak ganti sing pertama mau junub mau untuk tayamum. Berarti wis gak usah menghilangkan junub lagi. Enggak, tetap harus tayamum lagi untuk menggantikan junubnya tadi. Nah, sehingga hadirin jamaah rahimakumullah, dari hadis ini segera untuk mengambil air untuk mandi ataupun untuk apa namanya, untuk sholatnya ya. Lah kemudian hadirin, kalau nanti ini Pak, mari maghrib, mari tayamum, terus aku sholat, mari sholat, metu banyune, jari sampean kongon langsung wudu, mari wudu sholat maneh lah Pak, boten. Nanti ada hadis lagi yang menceritakan itu. Artinya apa? Untuk berikutnya itu harus disempurnakan. Untuk berikutnya harus disempurnakan. Sehingga tayamum itu untuk hanya sekedar bisa kita melakukan sholat. Ya, untuk segera melakukan sholat. Berikutnya kalau datang waktu lagi untuk sholat, maka harus disempurnakan. Isya mau, pas isya Pak wis ono banyu, jenengan mandi dulu, mandi besar baru wudu. Salat maghrib mau wis mari urusannya salat maghrib. Kenapa? Wis dilakoni tayamum untuk mandi, menggantikan mandi besar dan untuk salat maghrib. Isyanya mandi dulu karena sudah ketemu air. Ya. Lu kan wis tak ganteni karo tayamum. Tayamum tadi pada waktu maghrib untuk menghilangkan junub tadi itu tidak untuk menghilangkan status berhadas besarnya. Tetapi hanya status untuk dibolehkan sholat saja. Nah, untuk menghilangkannya tetap dengan menggunakan mandi. Nah, itu maksudnya dari hadis ini. Setelah saya baca di kitab Subulus Salam. Ya. Sampun irsalahu sampun iki pundi niki Bu. Walid Tirmidzi an Nabi Dzarr nahwu sahahahu. Ini jam 5. Setunggal malih nggih. Pun kawan napa dereng? Dereng nggih setunggal malih. Ini yang saya janjikan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'idil Khudri. Diceritakan dari Sa'idil Khudri qala kharaja metu sapa rajulani wong lanang loro fi safarin ing dalem suwiji safar, ing dalem suwiji lelungan. Fahadarat mongko teko apa as-sholatu sholat walaisa ma'ahuma lan ora ono ma'ahuma ing ngatasé semertane wong loro mau apa alma'u banyu. Fatayammama mongko tayammum sapa karune sa'idan kelawan lebu thayyiban kang suci. Fasallaya mongko nuli salat sapa karune. Tsumma wajatan mongko nuli nemu sapa wong loro mau alma aing banyu fil waqti ing dalam waktu yang masih ada. Fa'aada mongko ngulang sapa ahadu masalah siji teko wong loro mau as-sholata ing salat wal wudu'a dan wudu. Walam yu'idil akhir dan orang ngulang sapa al akhir wong sing liyane. Summa ataya mongko kari-kari nemoni sapa wong loro mau Rasulullah ing Rasulullah. Fadzakarolan nyeritakan sapa karone zalika ing mengkono-mengkono kejadian lahu dumateng Kanjeng Nabi. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi lil ladzi lam yu'id kedue wong sing ora ngulangi. Asopta mekenani sapa sira, ngolehi sapa sira as-sunnata ing sunnah wa ajza'atka lan nyukupi ka ing sira. Sholatuka sholat sira. Wa qala lil akhir lan ngendika sapa Kanjeng Nabi lil akhir kangge wong sing liyane mau
laka iku tetep keduwe sira sing nglakoni wudu maneh terus salat maneh al ajru utawi ganjaran merrotaini oleh rong ganjaran. Yes. Secara umum ngeten. Ada dua orang dalam perjalanan, kemudian dua orang itu tidak mendapati air. Ketika tidak mendapati air, maka dua orang ini tayammum. Setelah tayammum, ketika datang sholat, waktu sholat, dia tayammum. Setelah tayammum, ternyata setelah tayammum terus sholat, dan selesai sholat, ternyata ada air yang datang. Oh air, wis ono banyu. Setelah ada air, waktu sholat masih ada. Waktu sholat masih ada. Dua orang ini berbeda pendapat. Satu orang ngulangi wudhu terus sholat, yang kedua tidak sholat, tidak ngulangi wudhu dan tidak juga mengulangi sholat. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kinten-kinten dua orang ini sama-sama melakukan sunnahnya Nabi mboten? Nggih. Nah, jadi dua-duanya ini punya alasan sendiri-sendiri. Yang pertama itu kan sudah tayammum saya. Yang kedua, lu kan wis tayammum kok ya salat. Loh, iya kan tayammum kan wis buyar iki. Wis ana banyu ya. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, dua orang ini akhirnya matur dengan Nabi. Nabi, ya nopo dengan kondisi saya ini. Nah, kemudian Nabi, bagi kamu yang ngulangi sholat, maka kamu mendapatkan dua pahala. Bagi kamu yang tidak ngulangi sholat, kamu mendapatkan sunnahku. Berarti yang disunnahkan Nabi, ya cukup tayammum iku mau, gak usah sholat maneh. Nah, hadirin, ini ada hukum di balik itu. Orang-orang sekarang itu mengatakan begini, yang tidak melakukan sunnahnya Nabi itu melakukan perkara bid'ah. Ini yang harus digarisbawahi. Ojo didik-didik ngomong bid'ah dulur. Bahaya. Ya, gak bahaya tak? Ya, bahaya. Bid'ah itu memang benar perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Iki mau sing sholat maneh, wudu maneh terus sholat, iku mau kan gak diajari Nabi. Itu kan menurut pendapatnya Dewi. Buktinya apa? Nabi ngomong, sing tidak ngulangi kamu mendapatkan sunnahku. Berarti Nabi memerintahkan hanya tayammum saja terus sholat terus mari, gak usah mikir ngulangi maneh. Orang yang kedua, aku tak sholat maneh, wudu maneh. Kok gak diperintahkan Nabi? Umpamane saiki ana ngono, oh bid'ah kon iki, bid'ah kon. Enggak diajarno Nabi kok. Tapi Nabi itu menghargai orang seperti ini. Menghargai orang seperti ini. Kon bid'ah, haram, kon masuk neraka kon. Enggak ya. Nabi apa? Kon sing nglakoni maneh oleh pahala loro. Asal yang dilakukan itu punya alasan kebaikan dan juga pernah dilakukan oleh Nabi, dikiaskan lagi, ya, dianalogkan lagi, maka itu tidak sampai kepada bid'ah. Tidak sampai kepada bid'ah. Bahkan Gus Baha itu mengatakan bid'ah itu adalah kalau memang berhadap-hadapan hukum itu antara sesuatu yang diperintahkan Nabi dengan yang tidak diperintahkan Nabi. Artinya dilarang oleh Nabi. Kalau belum ada larangan dari Nabi itu belum sampai bid'ah. Kenapa? Karena orang itu akan ada melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya, apalagi ulama-ulama kita. Tidak mungkin Bu, ya ulama-ulama kita yang telah mengajari kita terus sekarang dituduh orang-orang dengan bid'ah itu menapa niki namanya apa jenenge tidak mungkin ulama kita itu menyesatkan. Mboten niku maksudnya. Mboten menyesatkan. Tidak mungkin ulama kita itu beliau menjadikan dirinya itu aku ikhlas melakukan begini ini walaupun nanti saya masuk neraka. Iku napa jenenge?
menggadaikan, yang menggadaikan pendapatnya itu gak apa-apa ngono salah aku sing nanggung. Mosok ulama-ulama kita itu sampai menanggung ikhlas dia itu posisinya nanti di neraka, ndak mungkin. Dan ulama-ulama kita itu yang kita anut itu semuanya sudah ditunjukkan oleh Allah akan apa? Kebenarannya. Salah satu contoh ulama yang kita pakai, kita anut itu adalah Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau itu ulama Sunni yang ada di Mekah yang dianggap oleh orang-orang sana itu sebagai orang yang pelaku bid'ah dan sumber bid'ah saat itu ya. Tapi buktinya apa? Allah menunjukkan bahwasannya ketika makamnya dibongkar ternyata ulama itu masih utuh jasadnya. Saat beliau dimakamkan, itu salah satu ulama Indonesia ada yang menampani jenazahnya di bawah itu. Beliau sampai pingsan saat itu. Kenapa? Melihat Kanjeng Nabi yang ada di situ dan lain sebagainya. Loh wong ngono-ngono iku mosok katene sesat. Wong buktinya meninggalnya itu loh, diperlihatkan oleh Allah keistimewaan begitu. Sehingga kita selaku murid-murid beliau, murid-murid kiai-kiai yang mengaji kepada beliau, enggak usah ragu. Dak popo, kon ngomong bid'ah, urusanmu. Sing penting aku ngelakoni sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi, mengikuti para ulama-ulama kita. Insya Allah semuanya yang penting niatnya baik untuk untuk Islam, insya Allah semuanya akan baik juga. Hadirin jamaah rahimakumullah. Katan mungkin terlalu panjang nih, karena memaksakan satu hadis lagi. Karena ini tadi penting ya.